Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong dicek di sekitar kalian apakah ada sampah di kolong meja, di kolong kursinya. Tolong dicek ya. Kalau ada, segera dibuang keluar. Baik, udah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, siapa? Putri, kenapa? Apakah ada keterangannya? Sakit, oh ya. Mari kita doakan Putri bersama-sama agar Putri lekas pulih ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah botol parfum. Ada yang tahu nggak apa hubungan botol parfum yang Ibu bawa ini dengan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, coba perhatikan ya, ketika Ibu memberikan tekanan pada botol parfum ini, maka apa yang akan terjadi? Ya, betul. Parfumnya akan memancar keluar. Nah, parfum yang memancar keluar itu dia memiliki kecepatan kan? Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana hubungan tekanan yang Ibu berikan tadi dengan kecepatan aliran parfum yang keluar. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan memberitahukan kepada kalian dulu nih, apa tujuan kita belajar hukum Bernoulli pada hari ini. Nah, yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan bunyi hukum Bernoulli. Yang kedua, mendeskripsikan syarat fluida pada hukum Bernoulli. Yang ketiga, menjelaskan persamaan hukum Bernoulli secara umum. Yang keempat, menghitung kecepatan pada salah satu pipa. Yang kelima, menjelaskan persamaan hukum Bernoulli pada fluida yang tidak bergerak. Yang keenam, menjelaskan persamaan hukum Bernoulli pada fluida yang mengalir dalam pipa horizontal. Yang ketujuh, menghitung kecepatan dan tekanan pada pipa yang memiliki luas penampang yang lebih kecil. Yang kedelapan, mendeskripsikan penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang. Dan yang terakhir, menghitung kecepatan aliran zat cair yang keluar dari lubang pada tangki berlubang. Nah, pembelajaran kita yang pertama ini tentang bunyi hukum Bernoulli. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut apa itu bunyi hukum Bernoulli, ada baiknya kalian menonton video yang akan Ibu tunjukkan. Setelah kalian menonton video yang Ibu tunjukkan tadi, apakah ada yang tahu apa maksud dari video tersebut? Ya, menjelaskan hubungan antara tekanan dan kecepatan, betul sekali. Nah, kecepatan dan tekanan itu berhubungan dengan bunyi hukum Bernoulli yang akan kita pelajari, di mana kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Nah, dari video yang telah kalian tonton tadi, kalian bisa melihat kan bagaimana hubungannya, yaitu kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika kecepatan semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil, dan ketika kecepatannya kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat fluida pada hukum Bernoulli. Nah, yang pertama di sini ada fluidanya tidak dimampatkan. Yang kedua, tidak memiliki viskositas. Apakah di sini ada yang tahu apa itu viskositas? Ya, silahkan Ahmad. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Ahmad. Berarti viskositas di sini tadi sesuai yang dibilang Ahmad sudah betul ya, artinya kekentalan. Nah, jika fluida pada sebuah pipa itu kental, maka dia tidak dapat dikatakan dengan hukum Bernoulli. Nah, yang ketiga di sini syaratnya aliran fluidanya tetap. Yang keempat, aliran fluida berjenis laminar. Dan yang kelima, tidak ada transfer energi kalor, artinya suhu fluida pada hukum Bernoulli ini normal.
Nah, setelah mengetahui bunyi hukum dan syarat fluidanya pada hukum Bernoulli, sekarang kita akan membahas tentang persamaan hukum Bernoulli ya, secara umum. Dimana P ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, apakah di sini ada yang tahu apa itu P? Iya, betul, tekanan. Selanjutnya ada Rho. Apakah ada yang tahu di sini apa itu Rho? Iya, betul, massa jenis. Apa satuannya? Kilogram per meter kubik, ya betul. Nah, habis Rho ada G. Apa G? Gaya gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya ada H. Siapa yang tahu H itu apa? Ya betul, Kifan. H itu ketinggian. Satuannya ini. Selanjutnya ada V. V itu apa? Ya, Kesha, kecepatan. Satuannya meter per sekon. Setelah kita tahu persamaan hukum Bernoulli secara umum, kalian udah tahu semua kan? Coba diulangi ya, apa persamaannya? P ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Nah, Ibu mau kalian menjawab soal dengan memperhatikan contoh soal yang ada pada buku di halaman 150 ya. Sudah selesai semua menjawab soalnya? Sudah ya? Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama tentang soal yang sudah kalian jawab. Nah, di sini ada gambar pipa yang besar dan yang kecil. Coba dibaca bunyi soalnya. Ya, kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam. Berarti kita bisa buat di sini diketahui kecepatan yang pertama pada pipa besar kan, berarti kita misalkan dengan kecepatan pertama V1 36 km per jam. Nah, 36 km per jam ini kita harus ubah dulu menjadi meter per sekon. Jadinya 10 meter per sekon. Nah, hasilnya 40 meter per sekon. Ada yang sama jawabannya dengan yang Ibu tulis di papan tulis? Nah, jadi soal yang sudah kalian kerjakan tadi dikumpulkan di meja Ibu ya, biar Ibu masukkan ke buku penilaian. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 151. Di situ ada persamaan untuk fluida yang tidak bergerak dan untuk fluida yang mengalir di dalam pipa horizontal. Coba perhatikan yang pertama, yang untuk fluida yang tidak bergerak. Nah, karena fluida yang tidak bergerak itu artinya dia diam, maka kecepatan
Karena fluidanya diam, maka kecepatannya sama dengan 0 kan? V1 sama V2-nya sama dengan 0. Jadi, dari persamaan umum Bernoulli, hukum Bernoulli, kalian bisa menuliskan yang kedua ada untuk fluida yang mengalir di dalam pipa horizontal. Karena pipa horizontal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa H1 sama dengan H2-nya. Jadi persamaannya P1 dikurang P2 sama dengan setengah Rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, di halaman berikutnya ada penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang ya. Jadi kalian bisa perhatikan di gambar itu, pada titik A kecepatan fluida turun relatif kecil sehingga dianggap 0. Jadi V1-nya sama dengan 0, dianggap 0 ya. Jadi persamaan Bernoulli-nya jadi untuk mencari kecepatan aliran fluida pada tangki berlubang, kita menggunakan V sama dengan akar 2G dikali H1 dikurang H2. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang ya. Tadi sudah Ibu sebutkan ya siapa-siapa aja. Sekarang silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat percobaan sesuai dengan LKPD. Ada langkah-langkahnya di LKPD menggunakan aplikasi PET dan menjawab soal yang berkenaan dengan rumus persamaan fluida tidak bergerak yang mengalir dalam pipa horizontal dan penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang di halaman 155. Semuanya melakukan percobaan ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian maju per kelompok ke depan kelas dan didiskusikan bersama-sama. Setelah tadi kita melakukan diskusi bersama-sama dan kalian juga sudah melakukan percobaan tentang hukum Bernoulli. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa-apa saja. Dimulai dengan menyebutkan bunyi hukum Bernoulli. Siapa yang bisa? Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, mendeskripsikan syarat fluida pada hukum Bernoulli. Siapa yang bisa? Iya, Citra. Ya, berikan tepuk tangan kepada Citra. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang hubungan kecepatan dan tekanan pada hukum Bernoulli? Ya, Naufan. Apa? Berbanding terbalik. Ya, betul. Berikan tepuk tangan kepada Naufan. Nah, berhubung waktu yang tinggal sebentar lagi, kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau memberikan tugas kepada kalian di halaman 157. Di situ ada 2 soal yang berkaitan dengan persamaan fluida yang tidak bergerak dan penerapan hukum Bernoulli pada tangki berlubang. Kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan ya. Selain itu, Ibu mau kalian membaca-baca tentang materi selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.